Putusan dalam perkara nomor 145-PDTG-2019-PNPBR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Ani binti Suryadi, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kereta Api, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Rianto SHMH dan Muhammad Ridho SHMH, advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat Saifullah Ahmad Law-Firm, beralamat kantor di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 78, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 April 2019 yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Anto yang merupakan penjual tanah di Jalan Garda Sakti selaku tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 April 2019 dalam register nomor 45-PDTG-2019-PNPBR telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Adapun duduk perkara sebagai berikut. 1. Bahwa pada tahun 2018 penggugat membeli tanah dari tergugat yang beralamat di Jalan Garda Sakti dalam bentuk surat keterangan ganti rugi atau SKGR dengan harga 50 juta rupiah. 2. Bahwa tanah yang dibeli pada tahun 2018 tersebut kemudian pada tahun 2019 penggugat mencoba mengurus balik nama surat tanah tersebut, akan tetapi pihak kecamatan tidak bersedia menerbitkan surat tersebut dikarenakan dalam peta induk di kecamatan tidak adanya nama Anto sebagai pemilik tanah tersebut. Tanah tersebut telah terdata dalam peta induk atas nama Fahri. 3. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. 4. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian karena tidak dapat menguasai tanah dan dihukum untuk membayar ganti kerugian. Berdasarkan alasan-alasan hukum terurai di atas, penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan untuk memutuskan. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum atau onreh matihdat. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material sejumlah 50 juta rupiah secara tunai. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqueo et bono. Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Ahmad Santoso SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai mediator. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator pada tanggal 6 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Dalam eksepsi 1. Gugatan error in objectio. Bahwa gugatan penggugat error in objection karena luas dan batas-batas objek sengketa serta bukti alas hak yang dijadikan dasar mengajukan gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga objek sengketa yang dimaksudkan oleh penggugat sebagaimana pada surat gugatannya bukanlah yang dikuasai oleh tergugat. 2.
error in persona atau salah pihak atau kurang pihak. 3. Exceptio obscurable atau gugatan penggugat kabur, bahwa gugatan penggugat kabur oleh karena pada petitum penggugat meminta penghukuman kepada tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang disebabkan tergugat atas pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan yang mengatakan bahwa kepemilikan tanah adalah milik saudara Fahri, bukan Anto selaku tergugat. Sedangkan pada surat keterangan ganti rugi terdapat nama Anto selaku pemilik tanah. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, atau Niet on van Cleek Everclark. Dalam pokok perkara, bahwa apa yang telah tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan rangkaian dalam jawaban dalam pokok perkara ini yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini, bahwa tergugat membantah seluruh dalil penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut, kecuali dalil tersebut diakuinya serta tidak merugikan kepentingan hukum tergugat, bahwa dalil penggugat pada poin 1 sampai 4 adalah benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku olehnya. Itu haruslah diterima oleh karena objek sengketa tersebut milik Fahri, bukan milik tergugat selaku penjual atau milik Anto, serta objek sengketa tidak terdaftar pada kecamatan sebagaimana dalil gugatan penggugat. Bahwa berdasarkan uraian di atas, serta berdasarkan fakta hukum yang akan dibuktikan pada tahap pembuktian, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menerima gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan surat keterangan ganti rugi atau SKGR nomor 95-SKGR-X-2019 adalah tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu, tanah yang menjadi objek jual beli bukan merupakan milik tergugat. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Yang keempat, menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum atau onrechtmatig daad. Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak mampu secara hukum untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi, maka terhadap keseluruhan eksepsi tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sudah tidak ada relevansinya dan dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian gugatan penggugat haruslah dinyatakan diterima untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarannya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini. Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum, dan peraturan-peraturan serta perundang-perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili. Dalam pokok perkara, pertama, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Kedua, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp975.000. Ketiga, menghukum tergugat untuk mengembalikan uang pembayaran tanah sebesar Rp50 juta kepada penggugat. Keempat, menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum atau onrechtmatig daad. Demikianlah putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh kami, Lukman Hakim, SH.MH, selaku Hakim Sidang, Tri Setiadi SH, serta Ratu Indah Sri Hartati SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2019, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Supahmi SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.
Baiklah, sekian putusan dari Majelis Hakim. Terima kasih.